dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada, dan kita yang ada di ruangan ini, saudara kekasih, bahwa semua ini sepertinya belum sampai saat ini belum berlalu dalam masih kondisi yang sama. Tetapi saudaraku kekasih, saya percaya seperti yang pernah kami katakan, kita sedang dibawa Tuhan kepada satu kedewasaan iman, satu pemikiran yang berbeda dari pemikiran yang jauh selama ini. Kita sedang dibawa Tuhan melalui semua kejadian ini kepada satu pemikiran yang harus berubah. Karena sekarang ternyata perubahan itu semakin dipaksa kepada semua elemen manusia, kepada semua masyarakat di muka bumi, bahwa membuktikan kalau tidak ada perubahan, dia akan tertinggal dengan zaman ini. Pun kalau dia berjalan, dia akan terseok-seok. Perubahan ini harus diikuti lambat laun, tapi sekarang tidak bisa lagi dikatakan lambat laun. Perubahan semua siklus dengan pandemi yang terjadi merubah semua siklus bisnis, usaha, bahkan kehidupan karakter kita juga akan bersama dengan perubahan itu berubah. Tergantung manusianya, apakah dia mampu mengontrol dirinya sehingga dia memiliki perubahan kepada perubahan hal yang positif atau kepada perubahan yang negatif. Nah, sebabnya firman Tuhan perlu datang untuk mengajar, mendidik, menegur, menyapa, bahkan mengarahkan kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang lazim, kepada kebajikan. Hari ini saudara, kita akan belajar bertemakan berakar, bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah temukan, saudara perhatikan Alkitab saudara, saya akan bacakan untuk kita demikian kebenaran semua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Puji Tuhan. Ada dua sisi yang mempengaruhi sebuah berakar dan bertumbuh di dalam dunia yang mana ini. Berakar bertumbuh dalam Kristus atau berakar bertumbuh dalam pola hidup dunia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara sebuah akar, saya percaya kita kenal akar.
Sebab ketika kita sekolah telah diajari akar tunggal, akar serabut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Fungsi dan manfaat akar. Kita tidak berbicara tentang itu. Tetapi saudara kekasih, kita akan berbicara tentang beragam bertumbuh dalam Kristus, dalam suasana ini, dalam keadaan saat ini. Karena dalam keadaan ini kita akan tahu benar apakah iman kita bertumbuh atau tidak. Dengan kejadian ini, bersama dengan Allah mengajar mendidik kita, tetapi dengan ruang kejadian ini kita menyadari apakah kita bertumbuh atau tidak, apakah kita masih sama atau tidak, apakah kita hidup dalam Kristus atau tidak. Dengan kejadian ini kita akan mengetahui kecintaan kita kepada Tuhan seperti apa. Kerinduan kita bertemu dengan Tuhan seperti apa. Kebutuhan kita terhadap Tuhan seperti apa. Kita membangun hubungan kita kepada Tuhan seperti apa selama ini. Berjalan kira-kira 2 bulan yang begitu pelik. Berjalan kira-kira 2 bulan, negara kita ini memperlakukan pembatasan. Kita melihat kepada diri iman kita kepada Kristus. Nah saudara, setiap orang yang datang kepada Tuhan mendengar dan melakukan firman Allah. Perhatikan, mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijak. Adalah orang yang bijak. Kita buka Lukas pasal 6. Kita perhatikan Alkitab ini. Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku, kata firman, kabur besar. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat diselamatkan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Rumah itu kokoh dibangun. Bayangkan saudara, yang dalam-dalam, artinya merenungkan firman itu, mendengar dan melakukan. Maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang kokoh. Seperti khotbah Bapak Guru Sekolah Minggu pada hari Rabu lalu, mengilustrasikan tentang burung rajawan yang akan terbang tinggi. Semakin badai itu kencang, tidak ada burung rajawali semakin turun jauh ke bawah. Tetapi ketika burung rajawali akan semakin melatih hempatan sayapnya dengan menghadap badan dan terus mencapai ketinggian, justru
dikatakan adalah orang bijak. Atau kita lihat juga Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Matius 7 ayatnya yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Perhatikan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sebab didirikan di atas batu, tidak di atas pasir, tidak di atas lumpur. Tetapi saudara, dikatakan firman, orang yang mendengar dan melakukan sama orang yang mengilustrasikan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Itu orang yang bijaksana. Tak bayangkan gedung kita ini, seandainya dulu kita tidak peduli dengan kultur tanahnya, kita asal kali kita buat begitu saja, saya yakin gedung ini akan roboh, tidak akan bertahan lama. Saudara, ketika kita mendengar, melakukan firman Tuhan, maka kita dikatakan firman adalah orang yang bijaksana. Yang pertama tadi perhatikan, mendengar dan melakukan. Sekali lagi, mendengar dan melakukan. Orang mendengar lalu melakukan. Pertama, ketika dia dengar sampai kepada telinga, maka dia merenungkan, firman Tuhan itu siang dan malam, memikirkannya, memperhatikannya kepada dirinya, pribadinya bercermin kepada firman, seperti kita bercermin kepada cermin. Ketika kita ke rumah ibadah ini, khusus wanita tentu, kalau mau pergi harus menghadap cermin dulu. Gak mungkin setelah mandi, pakai pakaian, pakai bedak lalu pergi ke gereja. Saya yakin gak ada seperti itu. Jangankan wanita, laki-laki saja harus seperti itu. Bayangkan saudara, kita harus bercermin. Sama dia dong, seperti apa bentuk rambutku? Apakah rambutku keliwir-keliwir atau rambutku seperti apa? Atau masih ada kekotoran di wajahku? Atau seperti apakah bedak di wajahku? Apakah di mana kempalan? Apakah bedak saya rata tutup? Lalu diperhatikan kepada pakaian, kepada kancing, roslet, dan lain sebagainya. Melihat supaya apa? Tampilannya begitu baik dan api, enak dipandang. Demikian ketika kita mendengar, maka kita bercermin kepada firman, bercermin kepada firman Allah, dan kita melakukan. Ya kan, seperti saya katakan tadi, bercermin di depan kaca. Kalau kita lihat sesuatu yang kurang, maka kita akan koreksi, kita benahi, kita perbaiki. Demikian kepada firman Allah, kita bercermin kepada firman Allah, lalu kita mengoreksi diri kita, memperbaikinya, membenahinya, menjadi Kristen sejati dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kita akan melihat kepada pohon yang berakar pohon. Tadi dikatakan saudara, dikali, maka akan ditemukan kedalaman sampai menemukan bahwa ketika kita di dalam Kristus berakar dengan kuat, kalau akar itu berakar dengan kuat, turun semakin jauh dalam, maka pohon itu akan semakin tinggi. Perhatikan saudara, baik bangunan, baik akar, ketika akar itu semakin jauh ke dalam, maka pohon itu semakin naik ke atas, akarnya semakin menjulang ke dalam, pohon semakin tinggi ke
akarnya tidak jauh ke dalam, kira-kira apa yang terjadi? Ketika angin datang menerpanya, maka pohon itu akan roboh. Pohon itu akan tumbang. Perhatikan saudara, pohon kurma yang buahnya seperti madu, akarnya itu jauh ke dalam. Kenapa harus jauh ke dalam? Ketika dia jauh ke dalam, yang terjadi apa? Sari-sari makanan tentunya lebih jauh lebih baik dia dapat. Kebutuhan yang jauh lebih dapat, lebih banyak dia dapat. Nah, saudara, semakin ke dalam, kalau kemarau 1 hari, ya, permukaan tanah itu pasti semakin kering. 2 hari semakin jauh ke dalam, 3 hari semakin jauh ke dalam. Maka terus, kalau pohon itu akarnya tidak jauh ke dalam, maka ketika 1-2 hari akan mulai goyang. Tetapi ketika pohon itu jauh ke dalam, sari-sari makanan, air, kebutuhan pohon itu akan gampang dia dapat. Demikian kita, ketika kita semakin berada jauh ke dalam Kristus, maka kita akan semakin kuat. Kita nggak akan berkata, kok datanglah badai ini lama kali, sampai ada istilah sekarang, ngamar hata sinama piga-piga. Banyak sekali yang gagal. Saya melihat status-status nganihatan harga HP yang jadi. Dari mana melantaran pikiran? Banyak sekarang yang gagal menikah. Ada yang dipaksakan. Yang hadir berapa orang? 5 orang. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus berada dalam Kristus. Jangan kita menjadi lemah. Sekarang saya perhatikan galau, status orang galau. Rata-rata galau. Aduh, macam mana lah ini? Dagangan gak laku lain sebagainya. Seperti yang disampaikan Bapak Situasi Boya, bahwa orang-orang Kristen banyak sekarang di rumah malas-malasan. Malas-malasan saja di rumah tidur. Lalu ketika kenapa nggak gereja, kenapa nggak beribadah? Karena masa sono udah apa ya? Tetapi ketika kumpul-kumpul di kedai kopi, masa mau rame-rame saudara, baik mati, baik bikinlah, ya mati di perjalanan. Nggak ada yang bisa mengetahui kapan orang mati, kapan orang hidup. Tapi kalau berbicara gereja, tadi dikatakan sudah dibilang dirumahkan. Tapi ketika berbicara sebuah kerumunan, mereka selalu berkata, kita nggak tahu kapan itu kita mati. Tidak sinergi apa yang dikatakan awal, apa yang dikatakan terakhir. Kalau berhubungan dengan Tuhan, dia mulai berkata sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu hanya biasa, hanya sesuatu yang nggak terlalu penting. Sepertinya ibadah itu tidak terlalu penting. Tetapi ketika berkumpul ramai-ramai itu penting. Kenapa saudara ini membedakan mana sifat orang yang berada dalam Kristus atau tidak berada dalam Kristus? Seperti pujian kita berkata, orang percuma, orang Kristen, hanya Kristen namanya saja, hanya Kristen saja dia namanya, KTP-nya Kristen, tetapi dia bukan Kristen. KTP-nya berkata Kristen, mulutnya berkata Kristen, tetapi karakternya berkata tidak. Kenapa? Kristen jangan disamakan dengan agama. Kristen itulah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita berakar dengan Kristus, maka dia semakin dekat dengan Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, maka dia dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 6. Saya tidak akan berbicara tentang persembahan di sini, karena kalau orang sudah lihat Yohanes 14 ayat Yohanes 15 ini sudah berbicara tentang persembahan. Saya tidak kaitan dengan persembahan itu, memprioritaskan, tetapi saya berbicara tentang pertumbuhan. Saudara kekasih, Yohanes pasal 15 ayat 4, dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah di dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, kalau kita tidak berakar dalam Kristus, tidak masuk kepada Kristus, tidak dicampurkan kepada Kristus, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat menghasilkan sesuatu, kita tidak dapat bertahan di dalam Kristus, di dalam dunia yang lama ini. Kita tidak akan dapat bertahan. Sebabnya saudara kita membangun hubungan yang intim kepada Dia. Kembali saya katakan, harus membangun hubungan yang intim kepada firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya apa? Tidak lain daunnya. Itu dikatakan pada Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, di ujung khotbah saya, di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita melihat perekonomian kita semakin surut, dirumahkan tanpa gaji, di PHK tanpa pesangon, mulai di berbagai kota dan daerah. Kenapa saudara perusahaan tidak dapat lagi order yang harus mereka hasilkan untuk mengkaryakan orang-orang bekerja di perusahaan ini? Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dipengaruhi dari kejadian virus COVID-19 ini, banyak sekali saudara kejadian-kejadian, bahkan kejahatan demi kejahatan di berbagai tempat, penipuan, pembohongan. Tadi malam saya marah kepada salah satu kasir di sebuah minimarket. Dia berkata, kalau beli susu dengan demikian seperti ini, maka Bapak akan mendapat diskon sekian dengan cara demikian. Apakah Bapak mau? Saya mau. Saya buat. Berapa rupanya bedanya? Dia katakan 8.000 satu. Berarti buat 16.000. Almayat masih ribu. Harganya berapa? 46.000, 400.000. Ketika saya tanya, betul itu? Betul. Lalu dia buat. Ternyata harganya tetap 46.000, 400. Saya tanya, mana diskonnya? Itu ada diskon Pak. Ini bukan itu. Kebohongan apa lagi yang kalian lakukan seperti itu? Itu sudah tanpa resmi. Kebohongan terjadi. Penipuan di mana-mana. SMS mungkin saudara dapat. Oh, di sini ada begini, bisnis begini, begitu. Semua dilakukan di orang. Jamret di mana-mana kejahatan. Lalu sebagai anak Tuhan, kalau dia bertumbuh dalam Kristus Yesus, saya mau katakan saudara akan takut, saudara akan gentar. Saudara akan bimbang tentang hidup yang akan kita jalani ini. Apalagi kalau sampai ini 6 bulan lagi terjadi, kira-kira seperti apa gitu? Saya sendiri aja bingung. Mau seperti apa ini? Tetapi aku punya keyakinan dan kokoh akan Kristus.
1, 2, 3 tahun akan terjadi. Allah tidak akan pernah membiarkan aku. Puji Tuhan. Dia akan memelihara. Burung di udara tidak menanam, tidak menuai, tidak pelihara. Ketika aku bertemu dalam Kristus, Allah akan mengubah pola pikir. Pemikiranmu akan dirubah, tidak kerdil, tidak seperti kata dalam tempurung. Saya akan dibuka oleh Tuhan. Pemikiranmu akan dibuka dan Tuhan akan membawa kita kepada satu kehidupan yang berbeda dari kehidupan apa yang kita alami saat ini. Di saat kita lemah, Alkitab berkata, di saat itu akan dikuatkan asal kita tetap bersama Yesus. Saat kita lemah, Alkitab ini berkata, Allah akan datang menguatkan kita. Jika kita sudah mengangkat tangan terhadap Allah atas semua persoalan dan beban hidup kita, maka Allah akan turun tangan. Bagian kita angkat tangan kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, ini Tuhan persoalan negara kami, ini persoalan kota kami, ini persoalan daerah kami, ini persoalan dunia. Tuhan tolong. Itu bagian kita. Maka Allah akan turun tangan melakukan bagian dengan cara Allah sendiri. Ketika kita angkat tangan, Dia akan turun tangan. Setiap persoalan yang sedang kita hadapi, ketika kita berserah teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan bekerja untuk kita. Dia akan berkarya. Kita akan menyelesaikan bersama Tuhan setiap persoalan itu. Dia akan menyelesaikan bersama-sama. Maka ketika tidak ada jalan, kepada kita akan ditunjukkan jalan. Ketika tidak ada solusi, maka Dia akan tunjukkan solusi. Dengan cara apa? Tidak dapat saya gambarkan bagaimana Allah menunjukkan solusi. Karena saya tidak tahu apa yang persoalan bagi saudara, dan saya tidak tahu jalan hidup saudara. Tidak ada yang tahu. Diriku tentang diriku saja pun aku tidak tahu. Tetapi Allah aku tahu, Dia mengerti. Yang jelas seperti saya katakan tadi, saya merenungkan firman, tunduk di bawah kaki salib Allah, melihat perkembangan zaman, menghormati keputusan pemerintah, dan saya akan percaya apapun yang saya akan lakukan akan Tuhan memberkati. Tuhan akan mengerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara sudah di rumah. Jangan kau berpikir hanya dari PT di mana kau bekerja, di situ kau mendapatkan sesuatu. Dari apa selama ini kegiatanmu, hanya dari situ kau dapatkan sesuatu. Kalau di sini Tuhan akan menunjukkan. Buat tidak itu saja. Buat tidak itu saja. Bukan itu saja jalan yang bisa kau jalan. Engkau pergi ke Roma, tidak hanya satu jalan itu saja yang bisa kau jalan. Tidak hanya pesawat saja. Dulu hanya kapal laut bisa pergi kemana. Sekarang sudah pesawat. Apakah hanya pesawat dan kapal laut? Saya tidak tahu apa kemudian. Dulu orang hanya berpikir berbisnis asal secara langsung, berjualan seperti dari rumah ke rumah, atau membuka toko atau membuka pasar, menawarkan kepada orang. Sekarang tidak harus seperti itu. Sudah ada IT, sudah ada dunia maya, semua berubah. Hari ini juga saya mau katakan kepada kita bahwa Allah akan masuk kepada perubahan dunia ini, dan Allah akan mengerjakan satu perkara ajaib bagi kita, hingga kita tidak akan sampai meminta-minta. Kita tidak akan menjadi pengemis-pengemis seperti apa yang dilakukan orang bangga dikatakan menjadi orang miskin. Di rumahnya 5 mobil, rumahnya mewah, dicap tanda terima BRT, dia marah. Tapi anak Pentakosta tidak ada seperti itu. Haleluya. Karena Tuhan memberikan yang layak patut menerima, dia patut menerima, biarlah dia menerima. Kalau tidak patut menerima, janganlah memaksa. Kalaupun di antara kita ada yang menerima, memang kita layak menerima, silakan. Itu sah-sah saja, jangan kita malu. Tetapi saudaraku yang tidak layak, jangan kita menuntut-nuntut pemerintah, jangan menuntut-nuntut orang lain, jangan membuat sesuatu kegaduhan, tetapi kita buatlah damai sejahtera. Karena Tuhan akan memelihara kita. Haleluya. Yang penting sekarang kita berhasil dengan Kristus. Kita bangun persekutuan kita. Ketika kita hati kita radang datang kepada Tuhan, hati kita hancur datang kepada Allah, Allah tidak akan pernah datang. Dia akan mengampuni kita. Bahkan Dia mengampuni kita. Setiap hidup kita jalan ini, Dia tahu. Ketika kita mulai memeluk Tuhan, Tuhan Dia berkata, Dia akan kepadanya, kepada
hadir kita. Dia memperkenankan kita. Memang dia yang apa itu. Dia akan mengeluarkan kita dari semua persoalan-persoalan kita. Dalam setiap tetes air mata kita. Tuhan perhitungkan. Haleluya. Mari kita bangkit.